Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat, selalu beribadah dan tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, setiap doa yang mereka panjatkan pasti akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian, ternyata setiap waktu pagi tiba akan ada dua orang yang selalu akan didoakan oleh para malaikat, dan sudah pasti doa para malaikat ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapakah dua orang yang selalu didoakan malaikat itu? Apa yang mereka lakukan sehingga selalu didoakan oleh malaikat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, masing-masing malaikat mempunyai peranan penting dalam mengurusi setiap makhluk. Malaikat juga merupakan makhluk Allah yang selalu tunduk atas perintahnya, dan doa mereka sangat mustajab atau pasti Allah kabulkan. Oleh karenanya, ketika manusia sedang berdoa dan bersamaan dengan doanya para malaikat, maka kemungkinan besar doa itu akan langsung Allah terima. Malaikat pada dasarnya setiap hari silih berganti. Ada yang bertugas di pagi hari, siang hari, sore hari, dan juga pada malam hari. Penjelasan tentang hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Di antara kalian ada malaikat yang bergantian pada waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat fajar atau subuh dan sholat asar. Lantas malaikat yang bermalam naik dan Tuhan mereka menanyai mereka, meskipun Allah paling tahu terhadap mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Jawab para malaikat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datangi mereka juga dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Setiap pagi tiba akan ada dua malaikat yang akan mendoakan dua orang manusia. Doa malaikat ini teruntuk kepada mereka yang gemar berinfak dan kepada mereka yang enggan bersedekah. Orang yang gemar berinfak akan didoakan oleh malaikat agar apa yang ia infakkan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Sedangkan orang yang enggan untuk bersedekah akan didoakan oleh malaikat supaya orang itu menjadi bangkrut. Tentang hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah kepada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berinfak atau bersedekah merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Orang yang bersedekah berarti ia telah membelanjakan hartanya ke jalan Allah, maka sebagai gantinya, sedekah yang ia keluarkan akan Allah lipatkan dengan berkali-kali lipat. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Pemirsa Tadabbur Ilmi, berinfak atau bersedekah tidak harus menunggu kaya. Akan tetapi, infak atau sedekah yang paling afdol adalah ketika dilakukan dengan ikhlas. Sebesar apapun infak yang dikeluarkan, jika dilakukan dengan maksud mendapatkan pujian manusia, maka tiada bermakna di sisi Allah.
Akan tetapi, walaupun infak yang dilakukan terbilang kecil, jika dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan keriduan Allah, maka itulah infak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Selain itu, sedekah yang paling baik adalah sedekah terhadap sesuatu yang memang kita sukai, atau sedekah dengan sedekah yang terbaik. Barang siapa yang melakukan demikian, maka berarti ia telah sampai kepada kebajikan yang sempurna. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai dua orang yang setiap pagi selalu didoakan oleh malaikat. Mereka adalah orang yang gemar berinfak dan enggan bersedekah. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang pertama, yaitu orang yang gemar berinfak di jalan Allah, sehingga selalu didoakan oleh malaikat agar mendapatkan ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya." Al-Quran Surat Saba ayat 39. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.